Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam hari ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berada di salah satu taman dari taman-taman surga walaupun dalam keadaan mati lampu. Alhamdulillah tidak menjadi penghalang. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke 126, ya 126. Kata penulis, ma dalilu al-qisasi wa sifatihi minas sunnah. Apa dalil qisas dan bagaimana sifat dari qisas itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis setelah pertanyaan sebelumnya membawakan ayat tentang qisas. Qisas artinya pembalasan. Setiap kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, ya, itu akan diqisas. Maksudnya di hari kiamat akan dibalas. Urusan hutang piutang, ya, urusan tanah, pokoknya urusan hak orang lain itu akan dibayar atau dibalas pada hari kiamat. Di antara dalilnya kata beliau, fihi ahaditsu minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah qisas atau pembalasan atas kezaliman yang kita lakukan, yaitu ada beberapa hadits. Di antaranya hadits riwayat Bukhari Muslim, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Kezaliman yang pertama kali diqisas atau dibalas pada hari kiamat nanti, ya, kezaliman di antara manusia yang pertama kali dibalas nanti adalah urusan darah. Maksudnya urusan pembunuhan, ya, kita menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya ini yang pertama kali akan diperiksa. Sebagaimana sholat itu ketaatan yang pertama kali diperiksa, sementara pembunuhan ini adalah dosa yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Karena ini urusan kezaliman. Jadi hadits ini jelas, ya. Berarti di hari kiamat ada qisas. Artinya kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita itu pasti akan diqisas. Artinya kita akan dibalas. Artinya hadits seperti ini, ya, pelajaran bagi kita. Daripada kita menzalimi, mending kita dizalimi. Karena di hari kiamat ada qisas. Daripada kita mengambil barang orang lain, mending barang kita yang diambil, ya, karena ada qisas. Taib. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana
man kanat indahu madlamatun li akhihi, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, falyatahallal minhu al-yawma, maka hendaknya dia minta dimaafkan pada hari ini. Maksudnya mumpung masih di dunia, segera selesaikan, minta maafkah, atau kalau utang misalnya dibayar, atau barang ya dikembalikan, ya. Kalau kezaliman ya minta maaf, pokoknya diselesaikan di dunia. Falyatahallal minhu al-yawm, maka hendaknya segera dihalalkan ya hari ini, maksudnya di dunia. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun, karena nanti di akhirat, maksudnya di sana yaitu di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham, maksudnya tidak bisa dibayar pakai uang. Kalau di dunia kan bisa dibayar pakai uang, nah di sana tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatihi, sebelum diambil kebaikannya, maksudnya pahalanya. Jadi nanti di hari kiamat bagaimana cara balasnya kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, maka saudara kita itu mengambil pahala kita. Bayangkan ya, jadi kita sholat, kita puasa, kita haji, kita sedekah, kita apa saja, lantas kita menzalimi orang lain. Nah, pahala kita itu nanti diambil oleh yang telah kita zalimi. Mengerikan ya, karena kita capek-capek cari pahala, ternyata untuk orang lain, ya kan? Nah, fa illam yakun lahu hasanatun, nah kalau orang yang menzalimi ini sudah tidak punya pahala, maksudnya masih banyak yang menagih, masih banyak orang yang menzalimi, pahala dia sudah habis, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alih, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi, ya, dosa-dosa orang yang dia zalimi itu diberikan kepadanya. Jadi dosanya orang kita yang pikul, pahalanya kita untuk orang lain, ya kan? Inilah hakikat orang yang bangkrut. Ini hakikat orang yang bangkrut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ini dia. Jadi menzalimi orang lain ini bukan urusan yang kecil, ya. Menzalimi orang lain bukan urusan yang kecil. Pernah kita singgung ya, kalau tobat kita antara kita dengan Allah, dosa kita antara kita dengan Allah itu cukup mudah. Yang penting kita ikhlas, kemudian kita berniat tidak mengulanginya lagi, ya. Kita berniat tidak mengulanginya lagi dan kita sudah meninggalkan dosa itu, maka sudah sah. Tapi kalau berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain, maka harus kita selesaikan urusan kita dengan orang tersebut. Entah kita minta dimaafkan atau harus kita bayar, kita kembalikan. Yang jelas Allah tidak akan ampuni dosa kita kepada orang lain sampai kita selesaikan, ya, sampai kita selesaikan. Ini dalil ya bahwasanya ada qisas pada hari kiamat, ya, ada pembalasan ya atas kezaliman yang kita lakukan pada hari kiamat. Juga hadis di antara bukti ya adanya qisas, adanya pembalasan atas kezaliman yang kita lakukan, yaitu hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusu al-mu'minuna minan nari, fayajlisuna ala qantaratin bainal jannati wan nari." Orang-orang yang beriman
melintasi neraka. Jadi kan as-sirat ya, as-sirat itu di bawahnya kan neraka, gitu ya. Nah, sudah orang-orang beriman menjalani as-sirat, melintasi neraka. Fayajlisuna ala qantarah, maka mereka berhenti di qantarah. Artinya sudah kita sebutkan sebelumnya, ketika tahapan-tahapan hari kiamat, ketika bangkit dari alam kubur, kemudian antri di padang mahsyar, ya, kemudian pembagian buku catatan amalan, kemudian ada timbangan, kemudian ada telaga, ya, kemudian ada apa namanya as-sirat, kemudian as-sirat ada qantarah. Jadi ada as-sirat, ada jembatan, kemudian yang di ujung jembatan itu yang menghubungkan ke surga itu ada qantarah. Ya, kalau kita contohkan mungkin kalau setelah jembatan itu biasanya ada kayak tanjakan begitu yang menghubungkan ke ke jalan atau apa yang dituju misalnya, ya. Intinya di ujung jembatan, ya, yang menghubungkan ke surga itu namanya qantarah. Itu namanya qantarah. Jadi as-sirat, di ujung as-sirat itu yang menghubungkan ke surga itu namanya qantarah. Itu namanya qantarah. Kalau terjemahannya jembatan, as-sirat juga jembatan, qantarah jembatan, gitu ya. Tapi kita bahasakan seperti itu. Intinya di ujung as-sirat itu ada qantarah. Nah, ternyata orang-orang beriman saja ini, maka mereka ditahan, ya, mereka ditahan di qantarah yang terletak antara surga dan neraka. Kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Karena ada kezaliman yang dilakukan. Bayangkan ini mau masuk surga. Artinya orang-orang yang berhasil melewati as-sirat, orang-orang yang berhasil melewati as-sirat sudah mau masuk surga. Tapi ternyata di penghujung jalan itu ditahan. Ternyata di penghujung jalan, di depan pintu surga itu ditahan. Bayangkan ya, ini saking ngerinya menzalimi orang lain, ya, mengambil haknya orang, mengambil uangnya orang, tidak membayar utang, ya, dan kezaliman yang lain, menceritakan kejelekan orang, ya, menggibahi orang, ini berkaitan dengan orang lain. Maksudnya urusannya repot, ya, urusannya repot. Ya, artinya daripada kita ceritakan orang, mending kita yang diceritakan, tidak ada masalah, karena nanti kita diberi pahala, ya kan? Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahu fid dunya. Maka di qantarah itu dikisos, maksudnya dibalas, ya, kezaliman yang terjadi di antara sesama mereka selama di dunia. Hatta idza hudzibu wa nukku, sampai ketika mereka sudah bersih, ya, sampai ketika mereka sudah bersih, udzina lahum fi dukhul jannah, barulah diizinkan untuk masuk surga. Ya, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Ya, jadi dicuci dulu, dibersihkan. Jadi ini orang-orang yang masuk surga saja, ketika ada kezaliman, ya, yang dia lakukan, tidak bisa langsung masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersih dari dosa. Untuk membersihkan dosa kita dengan Allah, kan tinggal kita bertobat, kan begitu, gampang. Kita bertobat sudah selesai. Tapi kalau dengan orang lain, ya, kalau dengan orang lain, tidak mungkin, ya Allah ampuni saya telah mengambil hartanya si anu, saya tidak bayar utangku kepada si ini, si sana, ya kan? Maka ya Allah ampuni saya, tidak mungkin diampuni oleh Allah.
tidak mungkin diampuni oleh Allah sampai kita selesaikan dengan orang tersebut. Nah, jadi ditahan di kantor. Ini adalah dalil ya, bukti bahwasanya ada qisas pada hari kiamat. Jadi hadis tadi kita bacakan tadi itu merupakan bukti bahwa kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita itu akan ada qisasnya. Artinya kita akan dibalas, entah pahala kita yang diambil. Kalau misalnya pahala kita habis, berarti dosanya mereka yang kita ambil. Nah, ini tentunya ya renungan ya, kita hidup di dunia kan cari pahala, ya kan, untuk menjadi bekal pada hari kiamat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti, cuma pahala yang kita cari, ya, tidak kita perlu rupiah, dinar, dirham, ya, tapi ternyata kita bagi-bagi pahala, itu tentunya ya sangat menyakitkan, ya kan. Oleh karena itu urusan kita, urusan kezaliman di dunia ini ya diselesaikan, ya, diselesaikan. Taib, itu ya dalil tentang adanya qisas pada hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang ke-127, ma dalilul haudi minal kitabi, apa dalil tentang al-haud? Al-haud itu telaga, ya, artinya kolam yang besar, ya, kolam yang besar seperti danau, ya, danau, ya, telaga. Apa dalilnya dari Alkitab? Artinya Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga. Tadi sudah ya, padang mahsyar, kemudian pembagian catatan amalan, kemudian timbangan, ya, kemudian apa sebelumnya ada syafaat, ya, ya, syafaat, kemudian ada telaga, ya, ada telaga. Taib. Adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar ayat 1. Di surah Al-Kautsar ayat 1. Firman Allah, "Inna a'tainaka al-kautsar." Jadi Al-Kautsar adalah Al-Haud. Ya, oleh sebagian tafsir ulama bahwa Al-Kautsar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti ada telaga? Karena bayangkan di padang mahsyar manusia antri 50.000 tahun lamanya, matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya. Kira-kira apa perasaan? Kehausan, ya kan? Maka di antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, mereka minum di telaga Rasulullah SAW. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus lagi. Maka dia tidak akan haus lagi. Iya. Nah, kita bayangkan ya, kalau sekarang musim panas, jam 12 siang kita di luar masjid, tidak usahlah ya 5 jam, setengah jam lah kita di terik matahari, kira-kira tidak haus, ya kan? Kira-kira tidak haus. Betapa berartinya air ketika itu, gitu ya. Makanya kenapa ada al-haud, ada telaga, karena nanti manusia akan kehausan, maka dengan telaga itu menghilangkan dahaga mereka. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dibahas di pembahasan akidah dan manhaj bahwa akan ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaga. Yang Nabi mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Tapi dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang mereka berbuat setelah engkau meninggal. Maksudnya mereka berbuat bid'ah. Mereka melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Nah, ini juga diantara bahaya dari bid'ah, menyebabkan mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid adalah dari pertanyaan yang ke-127 ini, bahwasanya apa dalilnya tentang adanya telaga? Ya, apa dalil tentang adanya telaga dari Al-Quran? Ini dia surah Al-Kautsar ayat 1. Baik, pertanyaan yang ke-128, wa ma dalilu sifatihi minas sunnah? Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Apa dalil
tentang sifatnya dari sunnah. Sifat maksudnya bagaimana keadaan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata penulis itu Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, fihi ahaditsu katsiratun balagat mablagha at-tawaturi minha. Tentang telaga Nabi itu hadits yang sangat banyak sampai pada jenjang hadits yang mutawatir. Maksudnya hadits yang tersebar, banyak yang meriwayatkan hadits itu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya, kata Nabi, ana faratukum alal haud. Kata Nabi, ana faratukum alal haud. Saya menunggu kalian di telaga. Jadi Nabi tunggu kita di telaganya. Jadi saya menunggu kalian di telaga. Dan juga hadits Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratun lakum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Kata Nabi, sesungguhnya saya menunggu kalian di telaga. Jadi Nabi kita menunggu umatnya di telaga. Dan saya adalah saksi bagi kalian. Artinya saksi di sini adalah tidak ada alasan bagi manusia mengatakan tidak mengerti agama, tidak mengerti agama, tidak tahu perintah larangan, tidak ada alasan, tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik. Itu tidak ada alasan karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan agama ini sejelas-jelasnya. Jadi kalau alasan tidak tahu itu tidak diterima. Karena sebab untuk kita tahu itu ada. Ya kan, ada kajian-kajian, ada di televisi, ada di internet, ada di buku, ya kan? Ada di radio, ada di pondok-pondok pesantren, ada di tabligh akbar. Masya Allah, artinya di khutbah Jumat. Artinya kalau kita nggak paham, memang kitanya nggak mau paham. Ya, bukan masalah kita nggak paham, memang kita yang nggak mau paham, ya kan? Makanya Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya saya demi Allah, kata Nabi, la anzuru ila haudil an. Saya melihat telagaku sekarang. Jadi bayangkan ya, ketika Isra Mi'raj, dan kalau yang ini kisah lain ya. Intinya ketika Nabi mengucapkan hadits ini, Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat telaganya. Sebagaimana ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, ya kan? Akan disebutkan nanti haditsnya, ketika saya lihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Ya, kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Ketika saya lihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah perempuan, ya kan? Ternyata kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Iya. Syahid adalah hadits-hadits yang kita baca ini menunjukkan bahwa Nabi memiliki telaga. Tadi Al-Kautsar, kemudian dua hadits yang kita bacakan. Kemudian bagaimana bagaimana sifat dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di hadits riwayat Bukhari, juga hadits riwayat Muslim dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi, masirata syahrin. Telagaku itu luasnya itu seluas 1 bulan perjalanan. Maksudnya panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Biasanya orang jalan itu paling kalau bilang berjalan itu menggunakan onta. Cobalah diukur ya, kalau pakai onta 1 bulan itu kira-kira bagaimana luasnya ya.
Ya, berarti luas sekali. Ya, luas. Nah, ini tentang masalah luasnya. Jadi sudah kita bisa bayangkan ya, sangat luas sekali. Ma'uhu abyadu minal laban. Kemudian airnya, kata Nabi, airnya itu lebih putih dari susu. Susu kan warna putih ya. Nah, itu dia lebih putih dari susu. Ya, luasnya sebulan perjalanan, kemudian airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan aromanya ya, aromanya itu lebih harum daripada kasturi. Ya, parfum yang paling harum. Ya. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelas yang ada di telaga itu seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya tidak perlu gantian gelas, gelasnya banyak. Ya, siapa mau minum gelasnya banyak, bagaikan bintang di langit. Iya, ini masya Allah ya. Man syariba minhu fala yadhma'u abada. Siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus lagi selamanya. Iya, ini bukti ya, artinya bagaimana telaga itu benar-benar ada. Dan Nabi ketika mengatakan tadi di hadis sebelumnya, Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat telaganya, dan juga Nabi menyebutkan pensifatannya, luasnya, airnya, kemudian harumnya, ya, aromanya, dan jumlah gelasnya. Kemudian bagaimana kalau orang minum dari telaga tersebut. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataitu ala nahrin hafatahu kibabul lu'lu'i, ya, al-mujawwafi, faqultu ma hadha ya Jibrilu, qala hadha al-kautsar wa ghairu dhalika min al-ahadits fihi katsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya, saya mendatangi sungai. Saya mendatangi sungai, itu ada tebing ya, tebing di pinggir sungai itu ada tebing. Jadi kiri kanannya ada tebing dari kibabil lu'lu', ya, yang terbuat dari permata al-mujawwaf, yang berongga. Jadi kalau kita kan sungai itu paling tebingnya batu gitu ya, batu ya, batu gunung, ya kan. Kalau ini permata, ya kan, permata. Ya. Fakultu, saya pun tanya, ma hadza ya Jibril, ini sungai apa wahai Jibril? Ya kan, kata Jibril, hadza al-kautsar, ini adalah al-kautsar. Ini adalah al-kautsar. Taib. Ini al-haud ya. Jadi di padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian pembagian buku catatan amalan, kemudian timbangan, kemudian al-haud. Al-haud ini dia pembahasan kita tentang al-haud. Nah, setelah al-haud baru as-sirat, kemudian qantarah, kemudian surga, ya. Kalau yang jatuh di as-sirat berarti neraka, waliyadzubillah. Taib. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-129, ma dalilul imani bil jannati wan nar? Ma dalilu al imani bil jannati wan nar? Apa dalilnya? Apa dalilnya beriman terhadap surga dan neraka? Maksudnya, mana dalilnya bahwa surga itu betul ada, neraka itu betul ada? Mana buktinya bahwa dia sudah ada, gitu ya? Jadi bukan cuma dikatakan ada, tapi surga dan neraka itu yang harus kita yakini adalah sudah ada,
Ya, bukan nanti hari kiamat baru diciptakan nerakanya, baru diciptakan surganya. Di antara yang kita yakini adalah surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya, sudah ada sekarang. Taib. Sekarang apa dalilnya? Beriman terhadap surga dan neraka. Artinya kita harus percaya bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 24 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar." Takutlah kalian dari neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau di dunia kan bahan bakar ya bensin, ya kan? Kayu bakar, ya kan? Kalau di neraka itu bahan bakarnya manusia. Waquduhan nasu, bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu. Iya. Kira-kira kalau bahan bakar kalau ditambah tambah nyala kan? Berarti semakin ditambah manusianya ya semakin menyala. Wa'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Asyahid di sini adalah neraka itu sudah ada, karena dikatakan tadi uiddat, telah disediakan, telah bukan akan tapi telah disediakan untuk orang-orang kafir. Berarti surga itu neraka itu ada dan sudah ada. Ya, artinya neraka itu benar adanya dan sudah ada. Bukan sekedar kita meyakini bahwa dia ada, tapi kita harus meyakini bahwa dia sudah ada. Kalau masalah ada, jangan sampai kita meyakini oh nanti di hari kiamat baru diadakan, ya kan? Nanti terjadi kiamat baru diadakan. Tapi yang kita yakini adalah ada dan sudah ada. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini ya, disuruh memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa itu? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan surga, berarti surga itu ada. Tadi neraka, berarti neraka itu ada. Taib. Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari, dalam doa ketika Nabi salat malam, ya doa ketika Nabi salat malam, walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Asyahid diantaranya adalah wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ini dalil ya bahwasanya surga itu betul-betul ada dan neraka itu betul-betul ada. Ya, dan juga hadis man syahida alla ilaha illallah, ya hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis Ubadah bin Samit, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun tayyib wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi, siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya, dan siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, hamba dan rasul Allah, dan siapa yang bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah tujukan kepada Maryam, dan ruh dari Allah. Kemudian asyahid adalah wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan siapa yang bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan
memasukkan ke dalam surga. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Maksudnya tidak dihitung lagi berapa amalan, yang penting dia seperti ini, dia bersaksi yang disebutkan tadi itu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Isa. Di antaranya dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka dimasukkan ke dalam surga berapapun amalan dia. Baik. Baik, setelah penulis menyebutkan bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, kita harus yakin itu bahwa dia benar-benar ada. Sekarang di pertanyaan yang ke-130, ma ma'na al-imani bil jannati wan nar? Apa artinya kita percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada? Maksudnya bagaimana maksudnya? Artinya bagaimana penggambaran? Misalnya saya katakan saya beriman bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Bagaimana apa-apa yang kita mau yakini? Yang kita yakini adalah pertama kita yakin bahwa surga itu kita yakin bahwa surga itu ada dan telah ada sekarang. Surga dan neraka itu ada dan telah ada, bukan sekedar ada. Maksudnya kalau ada berarti mungkin nanti hari kiamat baru diadakan, kan begitu. Tapi yang kita yakini adalah dia ada dan telah ada. Jadi surganya, nerakanya bukan cuma kita yakini dia ada, tapi sudah ada sekarang. Contoh misalnya ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa itu dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari surga. Berarti surganya apa? Sudah ada. Ya, akan datang nanti bagaimana orang-orang kafir itu diperlihatkan neraka setiap pagi dan sore. Jadi di kuburannya orang kafir, di kuburan orang kafir, ya termasuk Fir'aun dan yang mengikutinya, itu setiap pagi dan sore diperlihatkan neraka. Kalau bilang belum ada, nanti diadakan, apa yang mau diperlihatkan? Iya kan? Menunjukkan sudah ada. Demikian pula tadi ayat telah disediakan bagi orang yang beriman, telah disediakan bagi orang kafir. Kalau dibilang telah disediakan, berarti apa? Sudah ada, kan begitu? Ya kan? Sudah ada. Taib. Ini yang kita yakini ya, bahwasanya ada dan telah ada. Kemudian surga dan neraka itu kekal, ya tidak akan sirna. Artinya siapa yang masuk surga tidak akan keluar darinya, tidak akan keluar dari surga. Itulah kehidupan yang selamanya. Ya, demikian pula neraka itu kekal. Ya, surga merupakan tempat bagi orang-orang yang beriman, ya tempat yang penuh dengan kenikmatan, dan neraka merupakan tempat bagi orang-orang kafir dan merupakan tempat siksa. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, baik waktu ya. Baik, sekiranya itu apa yang bisa kita jelaskan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.